Desa itu selalu tampak tenang saat senja turun perlahan, seolah waktu sengaja melambat untuk memberi ruang bagi doa-doa yang menggantung di udara. Di tengah ketenangan itu, berdirilah sebuah pesantren tua dengan dinding kusam dan lantai tanah yang masih setia menampung jejak langkah para santri. Di sanalah Gus Ikdam hidup, dikenal sebagai sosok yang sederhana, tutur katanya lembut, wajahnya selalu menunduk, dan sorban putihnya tampak seperti bagian dari keseharian biasa. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang terkunci rapat, rahasia yang bahkan tak berani diucapkan oleh angin malam. Setiap subuh, Gus Ikdam selalu datang paling awal ke surau kecil, duduk bersila dalam sunyi, menutup mata, dan bersikir dengan napas teratur. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda dari caranya berdiam. Tanah di sekelilingnya seolah ikut bernapas, udara bergetar halus, dan suara jangkrik tiba-tiba terhenti seakan tunduk pada suatu kekuatan yang tak kasat mata. Para santri hanya mengira itu kehusyukan seorang ulama, padahal di saat-saat itulah Gus Ikdam sedang menahan gejolak ilmu sakti yang mengalir deras dalam tubuhnya, ilmu yang jika dilepas sedikit saja bisa merobohkan apapun di sekitarnya. Ilmu itu bukanlah sembarang warisan. Ia berasal dari jalur tua, diajarkan dengan sumpah darah dan pengorbanan batin yang tak ringan. Gus Ikdam menerimanya bertahun-tahun lalu, di sebuah tempat yang tak pernah lagi ia sebutkan, dari seorang guru yang kini hanya tinggal nama dalam doa. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Bukan menjadi lebih tinggi, melainkan justru semakin merendah. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa keras pukulan dilepaskan, tetapi pada seberapa kuat diri menahan amarah dan kesombongan yang ingin bangkit. Di luar pesantren, dunia berjalan dengan wajah yang jauh berbeda. Jalanan dikuasai ketakutan, pasar dipenuhi bisik-bisik, dan nama Ganden mulai sering disebut dengan suara gemetar. Namun Gus Ikdam seolah tak tersentuh oleh kabar-kabar itu. Ia tetap mengajar, menasehati, dan menenangkan siapapun yang datang mengadu. Akan tetapi, setiap kali mendengar nama Ganden terucap, jari Gus Ikdam tanpa sadar sedikit menegang, seolah ada naluri lama yang terbangun dari tidur panjangnya. Suatu malam, hujan turun tanpa aba-aba, deras dan berat, memukul atap seng pesantren dengan suara yang memekakkan. Gus Ikdam berdiri sendiri di serambi, menatap gelap dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Dalam kilatan petir, bayangannya di tanah tampak berlipat, lebih besar, lebih pekat, seakan menyimpan wujud lain yang sengaja disembunyikan. Ia menarik napas panjang, bukan karena takut, melainkan karena firasatnya berkata bahwa ketenangan ini tak akan bertahan lama. Di sudut lain desa, seorang santri kecil terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Ia melihat sosok bersorban putih berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi bayangan hitam yang roboh satu persatu. Saat terbangun, tubuhnya gemetar, dan tanpa tahu mengapa, ia menyebut nama Gus Ikdam dengan suara tercekat. Mimpi itu menyebar dari mulut ke mulut, berubah menjadi pertanda yang membuat beberapa orang tua merasa resah, seolah desa ini sedang berada di ambang badai besar. Gus Ikdam sendiri merasakan hal yang sama. Dalam keheningan malam, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan melihat bayangan masa depan yang samar, darah di tanah, teriakan ketakutan, dan satu nama yang berdiri di pusat kekacauan. Dadanya terasa berat, bukan karena gentar, melainkan karena ia tahu, jika saat itu tiba, ia tak bisa lagi hanya berdiam. Ilmu yang selama ini ia kubur dalam-dalam mungkin akan menuntut untuk dilepaskan. Bab ini ditutup dengan Gus Ikdam merapikan sorbannya, berdiri menghadap kiblat, dan berdoa lebih lama dari biasanya. Dalam doanya, tak ada permintaan kemenangan, tak ada permohonan kekuatan. Hanya satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya, agar ia diberi keteguhan hati jika kegelapan benar-benar datang. Di balik kesederhanaannya, bayangan besar terus tumbuh, menunggu waktu untuk menampakkan diri, dan dunia tak akan pernah sama setelah itu. Pagi setelah hujan malam itu terasa ganjil, seolah desa bangun dengan napas tertahan. Genangan air di jalan memantulkan langit kelabu, dan langkah orang-orang menjadi lebih cepat, lebih hati-hati. Dari mulut ke mulut beredar kabar tentang Ganden, nama yang tak pernah diucapkan tanpa jeda ketakutan. Ia bukan sekadar preman biasa, melainkan penguasa jalanan yang membangun kekuasaannya dari darah, tulang patah, dan jerit orang-orang yang mencoba melawan. Setiap wilayah yang ia pijak berubah tunduk, dan siapapun yang menolak, lenyap tanpa bekas atau pulang dalam keadaan tak lagi utuh. Di sebuah bangunan tua bekas gudang pelabuhan, Ganden duduk di kursi kayu besar seperti singgasana.
Tubuhnya tinggi dan kekar, penuh bekas luka yang menjadi bukti hidupnya yang keras. Tatapannya tajam, dingin, seolah mampu menembus keberanian seseorang hanya dengan sekali pandang. Di sekelilingnya berdiri anak buah dengan wajah sangar, masing-masing membawa senjata tajam dan tongkat besi. Tawa Ganden menggema saat laporan setoran masuk, namun di balik tawanya tersimpan naluri buas yang selalu waspada terhadap ancaman sekecil apapun. Wilayah kekuasaannya meliputi pasar, terminal, hingga jalan utama menuju desa-desa kecil. Tak ada transaksi yang luput dari pungutannya, tak ada orang kuat yang berani berdiri tanpa izinnya. Para pedagang membayar bukan hanya dengan uang, tetapi dengan rasa takut yang dipelihara setiap hari. Ganden menyukai itu, rasa takut orang lain adalah bahan bakar yang membuatnya merasa hidup, merasa berkuasa, merasa tak tersentuh oleh hukum maupun Tuhan. Namun pagi itu, salah satu anak buahnya datang dengan wajah pucat dan suara ragu. Ia menceritakan kejadian kecil namun aneh di pinggiran desa, tentang seorang bus bersorban putih, tentang beberapa preman yang tiba-tiba terpental tanpa jelas bagaimana caranya, dan tentang perasaan dingin yang menyelimuti mereka seolah nyawa hampir tercabut. Ruangan itu mendadak sunyi. Ganden tak langsung marah, tapi matanya menyempit, dan jari-jarinya mengetuk sandaran kursi perlahan, tanda pikirannya sedang bekerja keras. Nama Gus Ikdam terucap untuk pertama kalinya di ruangan itu. Bagi Ganden, nama tersebut terdengar remeh, terlalu lembut untuk dianggap ancaman. Namun insting lamanya berbisik lain. Terlalu banyak preman kuat yang jatuh karena meremehkan sosok yang tampak sederhana. Ganden berdiri, langkahnya berat namun mantap, lalu memerintahkan penyelidikan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Gus itu, dari mana asalnya, dan mengapa angin jalanan mulai membawa nama tersebut ke telinganya. Sementara itu, di pesantren, Gus Ikdam merasakan getaran yang sama. Saat mengajar, kalimat-kalimatnya tetap tenang, tapi pandangannya sesekali terhenti, menembus dinding seolah melihat sesuatu yang jauh. Ia tahu, setiap kekuatan yang terus menindas akan mencari musuh untuk diuji. Dan ketika kekuatan itu mulai terusik, maka pertemuan tak terelakkan akan terjadi. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa namanya kini perlahan keluar dari bayangan. Malam kembali turun, dan bersama malam itu, beberapa sosok asing mulai terlihat di sekitar desa. Mereka tidak membuat keributan, hanya mengamati, mencatat, dan mendengar. Dari balik kegelapan, mata-mata Ganden memperhatikan pesantren, menghitung jumlah santri, menilai gerak-gerik Gus Ikdam. Mereka tak tahu bahwa setiap langkah mereka sudah terbaca oleh perasaan halus sang Gus, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Bab ini ditutup dengan dua kekuatan yang belum bertemu, namun sudah saling merasakan keberadaan satu sama lain. Di satu sisi, Ganden dengan kesombongan dan kekejamannya, yakin bahwa tak ada yang bisa menggoyahkan tahtanya. Di sisi lain, Gus Ikdam tetap bersorban putih, berdoa dalam diam, menyadari bahwa badai yang ia lihat dalam bayangan kini mulai bergerak mendekat. Pertemuan mereka hanyalah soal waktu, dan ketika itu tiba, jalanan tak akan lagi mengenal kata tenang. Pagi itu pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dinding-dinding tua ikut menahan napas. Para santri beraktivitas seperti biasa, namun gerak mereka kaku, mata mereka sesekali melirik ke arah jalan kecil di depan gerbang. Desas-desus tentang orang-orang asing yang berkeliaran semalam masih menggantung di udara. Gus Ikdam menyadari kegelisahan itu, tetapi ia memilih tetap tenang, melanjutkan pengajian dengan suara lembut yang berusaha menenangkan hati banyak orang. Namun di dalam dadanya, ia tahu, ini bukan lagi sekadar firasat, ini adalah awal dari benturan yang tak bisa dihindari. Menjelang siang, suara deru motor memecah ketenangan desa. Debu beterbangan ketika 5 orang preman berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Tubuh mereka penuh tato, wajah keras tanpa senyum, dan mata yang memandang sekeliling dengan rasa meremehkan. Salah satu dari mereka tertawa kasar, lalu meludah sembarangan, seakan ingin menandai wilayah. Kehadiran mereka langsung membuat santri-santri mundur, beberapa menggenggam kitab erat-erat, yang lain hanya bisa menelan ludah dengan tangan gemetar. Preman paling depan melangkah masuk tanpa izin, bahunya sengaja menyenggol seorang santri hingga hampir terjatuh. "Ini pesantren, ya," ucapnya dengan nada mengejek. "Katanya ada Gus hebat di sini." Tawanya pecah, diikuti oleh tawa rekan-rekannya yang menggema kasar. Suasana memanas dalam sekejap, dan ketakutan berubah menjadi kemarahan yang tertahan di wajah para santri. Namun sebelum siapapun bertindak,
Gus Ikdam melangkah maju dengan langkah pelan. Sorban putihnya tergerai rapi, wajahnya tenang tanpa jejak amarah. "Silakan bicara baik-baik," ucapnya lembut, nyaris tenggelam oleh suara motor yang masih menyala. Preman itu menatap Gus Ikdam dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa lebih keras. "Kalau tidak baik, kenapa?" tantangnya sambil mendorong dada Gus Ikdam dengan satu jari. Dorongan itu ringan, hampir tak berarti, namun saat itu juga, udara di sekeliling terasa berubah, berat, seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Tanpa gerakan mencolok, Gus Ikdam hanya melangkah setengah jengkal ke samping. Preman yang mendorongnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan, tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Debu mengepul, tawa lenyap seketika. 4 preman lainnya terdiam, mata mereka membelalak, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Tak ada pukulan, tak ada tendangan, namun satu dari mereka sudah tergeletak sambil mengerang kesakitan. 2 preman lain langsung menyerang, emosi mengalahkan akal. Salah satu mengayunkan tongkat kayu, yang lain mencoba memukul dengan kepalan tangan. Gus Ikdam masih berdiri di tempatnya, wajahnya tetap teduh. Dalam satu tarikan napas, ia menggeser kakinya, dan tongkat itu seakan membentur dinding tak kasat mata, terlepas dari genggaman pemiliknya. Preman yang memukul tiba-tiba menjerit, tangannya terasa mati rasa, seolah tulangnya dipelintir oleh kekuatan yang tak bisa ia lihat. Para santri menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar. Tak ada darah, tak ada teriakan keras dari Gus Ikdam, namun ketakutan mulai berpindah tangan. Preman-preman itu saling pandang, wajah mereka pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, kekerasan tak bekerja. Gus Ikdam menatap mereka satu persatu, tatapannya bukan ancaman, melainkan peringatan yang menusuk lebih dalam. "Dari pukulan, pergilah," ucap Gus Ikdam pelan, namun suaranya terasa berat di telinga mereka. "Jangan cari masalah di tempat ini." Tanpa perlu diulang, kelima preman itu mundur, mengangkat rekan mereka yang masih kesakitan, lalu pergi dengan langkah tergesa. Deru motor kembali terdengar, kali ini tanpa tawa, tanpa kesombongan, hanya ketakutan yang dibawa pergi. Bab ini ditutup dengan Gus Ikdam berdiri memandang jalan yang kembali sepi. Para santri menatapnya dengan campuran kagum dan bingung, seolah baru melihat sisi lain dari sosok yang selama ini mereka kenal. Gus Ikdam merapikan sorbannya, lalu berbalik masuk ke pesantren, hatinya terasa semakin berat. Ia tahu, bentrokan pertama ini hanyalah percikan kecil. Dan percikan itu, cepat atau lambat, akan sampai ke telinga Ganden, membawa serta tantangan yang jauh lebih besar. Kabar tentang kegagalan 5 preman itu menyebar lebih cepat daripada asap di udara panas. Mereka tiba kembali ke markas Ganden dengan tubuh lebam, wajah pucat, dan tatapan kosong yang tak lagi menyimpan kesombongan. Salah satu dari mereka bahkan masih gemetar, seolah bayangan sorban putih terus berdiri di hadapannya. Ketika laporan itu disampaikan, ruangan besar bekas gudang pelabuhan mendadak sunyi. Ganden tidak tertawa, ia tidak mengamuk, ia hanya diam, terlalu diam untuk ukuran seseorang yang biasa meledak-ledak. Diamnya justru lebih mengerikan. "Tak disentuh," ulang Ganden pelan, suaranya rendah namun berat. Anak buah itu mengangguk dengan susah payah, menelan ludah sebelum berani menatap mata sang penguasa jalanan. "Kami, seperti dilempar angin, bos. Kuat, tapi tak kelihatan." Jari-jari Ganden mengepal perlahan. Di balik otot dan luka-lukanya, ada sesuatu yang bergerak, insting lama yang jarang salah. Ia pernah mendengar kisah seperti ini, tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu tua, ilmu yang tak bermain dengan otot, tapi dengan niat dan batin. Malam itu, Ganden memanggil orang-orang tertentu, bukan preman jalanan biasa. Mereka datang dengan langkah tenang, mata sayu namun tajam, membawa aura berbeda. Salah satunya adalah lelaki tua berambut panjang yang pernah berkecimpung dalam ilmu hitam dan putih. Di hadapan mereka, Ganden akhirnya mengucapkan kalimat yang jarang keluar dari mulutnya, "Gus itu, bukan orang biasa." Bisik-bisik tentang ilmu terlarang pun mulai mengalir, tentang pengunci gerak, tentang serangan tanpa sentuhan, tentang kekuatan yang hanya bisa dihadapi dengan kekuatan serupa. Sementara itu, di pesantren, suasana justru berubah semakin hening. Para santri lebih banyak berzikir, seolah naluri mereka ikut merasakan tekanan yang mendekat. Gus Ikdam memperpanjang doanya setiap malam, duduk lebih lama dalam keheningan. Dalam meditasi itu,
Ia merasakan gelombang kasar menyentuh batas kesadarannya, niat buruk yang mencoba mengintip, mencoba mengukur. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar preman yang tersinggung, melainkan tangan yang mulai meraba ilmu yang selama ini ia kunci rapat. Serangan berikutnya datang tanpa keributan, tanpa teriakan. 3 orang menyusup di tengah malam, langkah mereka nyaris tak terdengar, tubuh mereka terlatih. Begitu mereka melompati pagar pesantren, udara berubah dingin. Salah satu dari mereka mengayunkan pisau ke arah Gus Ikdam yang sedang berjalan di halaman, namun pisau itu berhenti di udara, bergetar hebat, lalu patah menjadi 2. Wajah si penyerang membeku, matanya melebar, seakan pikirannya tak sanggup menerima kenyataan yang baru ia lihat. Pertarungan pecah dalam sunyi. Satu penyerang mencoba menyergap dari belakang, namun tubuhnya seakan menabrak dinding keras tak kasat mata, terpental dan menghantam tanah. Yang lain melafalkan mantra dengan suara bergetar, memanggil energi gelap untuk melumpuhkan. Gus Ikdam menutup mata sejenak, lalu menghentakkan kakinya pelan ke tanah. Getaran halus menjalar, dan suara mantra itu tercekik di tenggorokan si pelaku. Tubuhnya jatuh tersungkur, pingsan dengan busa tipis di bibir. Tak satu pun serangan dibalas dengan amarah. Gus Ikdam hanya bergerak seperlunya, menahan, mengalihkan, dan menjatuhkan. Namun bagi para penyerang itu, apa yang mereka hadapi terasa seperti bencana. Nafas mereka sesak, gerak mereka dikunci, dan ketakutan merayap lebih cepat daripada rasa sakit. Mereka akhirnya menyeret diri keluar pesantren, meninggalkan jejak darah tipis dan trauma yang tak akan hilang. Keesokan harinya, bisik-bisik tentang Gus berilmu terlarang, mulai berubah menjadi legenda kecil di jalanan. Anak buah Ganden mulai ragu, beberapa menolak ditugaskan ke wilayah pesantren. Ketakutan yang dulu menjadi senjata Ganden kini berbalik arah, menggerogoti barisannya sendiri. Dan di tengah semua itu, Ganden justru tersenyum tipis, senyum seseorang yang akhirnya menemukan lawan yang pantas untuk diuji. Bab ini ditutup dengan Gus Ikdam berdiri di halaman pesantren saat fajar menyingsing, memandang bekas jejak pertarungan yang telah dibersihkan. Ia tahu, langkah Ganden berikutnya tidak akan setengah-setengah. Ilmu telah dipertemukan dengan ilmu, dan jalur damai semakin menyempit. Di balik sorban putihnya, Gus Ikdam bersiap, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menghadapi kegelapan yang kini bergerak dengan kesadaran penuh. Pagi itu matahari terbit dengan warna pucat, seakan enggan menyinari apa yang akan terjadi. Udara di sekitar pesantren terasa berat, bukan karena cuaca, melainkan karena tekanan tak terlihat yang menggantung rendah. Gus Ikdam bangun lebih awal dari biasanya, dadanya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam sujud panjangnya, ia merasakan getaran kasar mendekat, jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini bukan lagi pengintaian atau serangan sembunyi-sembunyi. Ini adalah niat untuk menghancurkan. Serangan datang menjelang zuhur, saat sebagian santri sedang mengaji dan sebagian lain membersihkan halaman. Puluhan motor berhenti serentak di depan pesantren, suara knalpotnya memecah ketenangan seperti raungan binatang buas. Belasan preman turun dengan senjata tajam, rantai besi, dan tongkat baja. Wajah mereka dipenuhi keberanian palsu yang dipaksakan, seolah jumlah bisa menggantikan rasa takut yang menggerogoti hati mereka sejak malam-malam sebelumnya. Tanpa banyak bicara, gerbang pesantren didobrak. Teriakan kasar menggema, bercampur dengan suara besi beradu dan langkah kaki yang menghentak tanah. Beberapa santri terpental saat mencoba menahan, darah mulai menodai lantai halaman. Tangis dan jeritan pecah, membuat suasana berubah menjadi neraka kecil. Dari serambi, Gus Ikdam menyaksikan semua itu dengan mata yang kini tak lagi sepenuhnya teduh. Ada luka di sana, luka melihat tempat suci diinjak-injak keserakahan. Saat seorang preman mengayunkan golok ke arah santri muda, Gus Ikdam bergerak. Langkahnya cepat, jauh lebih cepat dari yang pernah disaksikan siapapun. Ia berdiri di antara senjata dan korban, mengangkat tangannya pelan. Golok itu berhenti, bergetar hebat, lalu berbalik arah, menghantam tanah hingga retak. Preman itu terlempar mundur, tulangnya patah tanpa satu pun pukulan terlihat. Teriakan ketakutan mulai menggantikan teriakan keberanian. Pertarungan pun meledak di seluruh halaman. Preman menyerang beramai-ramai, namun setiap langkah mereka terasa salah. Ada yang terjatuh seolah tersandung udara, ada yang tiba-tiba menjerit sambil memegangi lengannya yang terkilir sendiri, ada pula yang terpaku di tempat dengan mata melotot, tubuhnya tak mau bergerak meski pikirannya berteriak. Gus Ikdam kini tak lagi sekadar menahan, ia mematahkan,
melumpuhkan, dan mengunci, dengan gerakan tenang yang justru terasa mengerikan. Salah satu preman berhasil melukai Gus Ikdam dengan goresan dangkal di lengan. Darah menetes ke tanah pesantren, merah dan nyata. Pemandangan itu membuat waktu seakan berhenti. Para santri menahan napas, sementara para penyerang tersentak, menyadari bahwa mereka baru saja menumpahkan darah seseorang yang seharusnya tak tersentuh. Gus Ikdam menatap darah itu sejenak, lalu menghela napas panjang, batas yang selama ini ia jaga telah dilewati. Aura di sekelilingnya berubah drastis. Angin berputar pelan, tanah bergetar halus, dan tekanan berat menekan dada siapapun yang berdiri di halaman itu. Gus Ikdam melangkah maju satu kali, dan langkah itu cukup untuk membuat beberapa preman tersungkur serentak, muntah dan menangis tanpa tahu mengapa. Ilmu yang selama ini ia kunci rapat kini terbuka sedikit, cukup untuk menghentikan kebiadaban, cukup untuk membuat lawan mengerti bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar batas manusia biasa. Tak sampai seperempat jam, halaman pesantren dipenuhi tubuh-tubuh yang tak lagi sanggup berdiri. Senjata berserakan, suara rintihan menggantikan teriakan. Mereka yang masih sadar menyeret diri pergi, meninggalkan rekan-rekan mereka yang pingsan dan ketakutan. Tak satu pun berani menoleh ke belakang. Nama Ganden tak lagi terasa seperti jaminan kekuasaan, hanya seperti kutukan yang menyeret mereka ke kehancuran. Bab ini ditutup dengan Gus Ikdam berdiri di tengah halaman yang rusak, darahnya sendiri mengering di lengan, tanah pesantren ternodai oleh kekerasan yang tak ia inginkan. Para santri menangis, sebagian bersujud, sebagian memeluk satu sama lain. Gus Ikdam memejamkan mata, hatinya bergetar bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran pahit, serangan ini adalah pesan langsung. Dan pesan itu jelas, Ganden tak akan berhenti, dan pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam turun membawa bau darah yang belum sepenuhnya hilang dari tanah pesantren. Meski halaman telah dibersihkan dan para santri yang terluka dirawat, bekas kekerasan masih terasa di udara, seperti luka yang belum sempat mengering. Gus Ikdam duduk sendirian di serambi, sorbannya kini diganti kain sederhana untuk membalut lengannya. Matanya terpejam, namun kesadarannya terbuka lebar. Ia tahu, setelah darah tumpah, jalur yang tersisa hanyalah jalur penentuan. Niat jahat yang datang padanya kini tak lagi ragu, tak lagi tersembunyi. Di tempat lain, Ganden menerima kabar kehancuran itu dengan rahang mengeras. Laporan demi laporan masuk, masing-masing lebih buruk dari sebelumnya. Anak buahnya yang biasanya garang kini bicara terbata, mata mereka kosong seperti orang yang baru pulang dari mimpi buruk. Namun yang paling membuat Ganden terusik bukanlah kekalahan fisik, melainkan rasa takut yang merayap di barisannya. Ia sadar, menyerang dengan jumlah dan senjata tak lagi cukup. Maka ia memilih jalan lain, jalan yang lebih gelap, lebih licik, dan lebih mematikan. Malam itu, Ganden mengumpulkan orang-orang yang tersisa, lalu memerintahkan sesuatu yang berbeda. Tidak ada serangan terbuka, tidak ada teriakan. Yang ia kirim adalah niat jahat yang dipadatkan dalam doa terbalik, dendam, dan kutukan. Orang-orang itu duduk melingkar, memusatkan kebencian mereka pada satu nama, membiarkannya mengalir seperti racun yang tak terlihat. Mereka percaya, jika tubuh tak bisa ditembus, maka batinlah yang harus dihancurkan. Di pesantren, Gus Ikdam tiba-tiba membuka mata. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat menekan dari dalam. Ia berdiri perlahan, melangkah ke halaman, dan duduk bersila tepat di tengah tanah yang sempat ternodai darah. Angin berhenti, suara malam meredup. Gus Ikdam menyadari, ini bukan serangan fisik, melainkan gelombang niat busuk yang mencoba merobohkannya dari dalam. Ia menarik napas panjang, lalu menanamkan kedua telapak tangannya ke tanah. Saat itulah ilmu patah niat bekerja. Bukan dengan ledakan, bukan dengan cahaya, melainkan dengan keheningan yang menyesakkan. Setiap niat jahat yang diarahkan padanya seolah menemukan cermin raksasa. Kebencian yang dikirim berbalik arah, rasa dendam yang dilepaskan menghantam kembali pemiliknya. Di tempat Ganden, satu persatu orang yang ikut ritual itu mulai menggeliat, memegangi kepala, dada, dan perut mereka, seakan diserang oleh rasa sakit yang tak mereka pahami. Beberapa di antara mereka menjerit, bukan karena luka fisik, melainkan karena bayangan batin yang tiba-tiba menyerang. Mereka melihat ketakutan mereka sendiri, kesalahan mereka sendiri, dan dosa-dosa yang selama ini mereka abaikan. Ada yang menangis, ada yang muntah, ada pula yang pingsan dengan wajah pucat membiru.
Lingkaran itu kacau, mantra terputus, dan niat yang semula terarah kini berubah menjadi bumerang yang menghancurkan barisan mereka sendiri. Ganden berdiri menyaksikan semua itu dengan mata membara. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing, bukan marah, bukan takut sepenuhnya, melainkan ketidakpastian. Ilmu yang ia kerahkan tak hanya gagal, tapi berbalik menghancurkan kepercayaan anak buahnya. Dalam hatinya, Ganden mengakui satu hal yang tak pernah ingin ia akui, Gus Ikdam tidak sekadar kuat, ia berbahaya dengan cara yang tak bisa diukur oleh logika jalanan. Menjelang fajar, Gus Ikdam membuka matanya dan menarik kembali telapak tangannya dari tanah. Napasnya sedikit berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ilmu patah niat telah bekerja, namun harganya tidak ringan. Ia bangkit perlahan, menatap langit yang mulai memucat. Ia tahu, serangan batin ini hanyalah satu babak dari permainan yang semakin kejam. Dan di kejauhan, ia bisa merasakan tekad Ganden yang kini mengeras, tekad untuk turun tangan sendiri. Bab ini berakhir dengan dua sosok yang semakin mendekat pada takdirnya masing-masing. Gus Ikdam, yang semakin terpaksa membuka lapisan demi lapisan ilmunya, dan Ganden, yang akhirnya sadar bahwa kekuasaan sejati tak bisa ditaklukkan dengan ketakutan semata. Jalan menuju pertemuan mereka kini terbentang jelas, dan setiap langkah berikutnya akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar luka di tubuh. Langit sore menggelap lebih cepat dari biasanya, seolah senja sengaja dipercepat untuk menyaksikan peristiwa besar. Dari kejauhan, deru kendaraan berat terdengar mendekat ke arah desa, berbeda dari suara motor-motor sebelumnya. Debu mengepul di jalanan, dan orang-orang memilih menutup pintu lebih awal, naluri mereka menjerit agar menjauh dari apapun yang akan datang. Gus Ikdam berdiri di serambi pesantren, menatap lurus ke jalan utama, hatinya tenang namun waspada. Ia tahu, gelombang ini berbeda. Yang datang bukan utusan, bukan pengintai, melainkan pusat dari semua kekacauan itu sendiri. Iring-iringan berhenti tepat di depan pesantren. Dari mobil paling depan, Ganden turun perlahan. Tubuhnya lebih besar dari bayangan banyak orang, langkahnya mantap, penuh kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Luka-luka lama menghiasi lengannya seperti peta peperangan yang ia menangkan satu persatu. Tatapannya menyapu pesantren tanpa rasa hormat, hanya penilaian dingin seorang penguasa yang datang untuk memastikan wilayahnya tunduk. Anak buahnya membentuk setengah lingkaran di belakang, namun jarak mereka memberi isyarat jelas, ini urusan Ganden sendiri. Tanpa teriakan, tanpa ancaman berlebihan, Ganden melangkah masuk. Tanah di bawah kakinya terasa berat, namun ia tak menunjukkannya. Jadi kau, ucapnya datar saat berhadapan dengan Gus Ikdam. Suaranya rendah, penuh tekanan, seperti tantangan yang ditahan. Gus Ikdam membalas tatapan itu dengan ketenangan yang sama. Tak ada kebencian di matanya, hanya kewaspadaan dan kesedihan tipis melihat jalan hidup seseorang yang memilih kegelapan. Ganden menyerang lebih dulu, cepat dan brutal. Tinju besarnya melesat, membawa tenaga mentah yang bisa merobohkan siapapun. Benturan pertama terjadi, udara meledak oleh kekuatan yang bertemu. Gus Ikdam mundur setengah langkah, tanah di bawahnya retak halus. Pukulan kedua dan ketiga menyusul, bertubi-tubi, memaksa Gus Ikdam bertahan dengan gerakan minimal, mengalihkan, menahan, dan meredam. Para santri hanya bisa terpaku, menyaksikan dua dunia bertabrakan tepat di hadapan mereka. Ganden tersenyum saat melihat Gus Ikdam terdorong mundur. Kau bisa berdiri, katanya, suaranya mengandung kepuasan liar. Ia mengayunkan tendangan keras ke arah dada, disusul sikutan yang diarahkan ke kepala. Kali ini Gus Ikdam membalas, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketepatan. Ia memutar tubuh, menangkap arah serangan, dan mengunci sendi dengan gerakan singkat. Namun Ganden meraung dan melepaskan diri dengan tenaga kasar, membuktikan kekuatan fisiknya bukan sekadar legenda. Benturan mereka mengguncang halaman pesantren. Setiap langkah Ganden seperti palu menghantam tanah, setiap gerakan Gus Ikdam seperti aliran air yang menahan badai. Tongkat besi yang tergeletak terangkat oleh Ganden dan dihantamkan tanpa ragu. Gus Ikdam menepis, namun getarannya merambat hingga ke lengannya, memaksanya berputar untuk meredam dampak. Ini bukan lagi pertarungan preman melawan ulama, ini adalah duel dua kekuatan yang sama-sama tak mau mengalah. Untuk sesaat, Ganden unggul. Sebuah pukulan telak mengenai bahu Gus Ikdam, membuatnya terseret beberapa langkah. Darah kembali muncul, membasahi kain pembalut. Sorak kecil terdengar dari anak buah Ganden,
namun segera terdiam ketika Gus Ikdam bangkit tanpa tergesa. Ia merapikan napasnya, menatap Ganden lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, melepaskan sedikit lapisan pengaman yang ia jaga sejak awal. Udara di sekitar mereka menegang. Langkah Gus Ikdam kini lebih mantap, pandangannya tajam namun terkendali. Saat Ganden kembali menyerang, Gus Ikdam menyambut dengan gerakan yang lebih tegas. Benturan berikutnya membuat Ganden terhenti sejenak, bukan terjatuh, namun cukup untuk menyadarkannya bahwa lawan di depannya belum mengeluarkan segalanya. Senyum Ganden memudar, digantikan sorot mata serius. Ia sadar, pertarungan ini tak akan selesai cepat. Bab ini ditutup dengan dua sosok berdiri berhadapan di halaman yang penuh retakan, napas mereka beradu di udara senja. Tak ada pemenang, tak ada yang jatuh. Namun satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan, Ganden akhirnya bertemu dengan tembok yang tak bisa ia runtuhkan dengan kekuatan mentah saja, dan Gus Ikdam menyadari bahwa untuk menghentikan badai ini, ia mungkin harus membuka pintu ilmu yang selama ini ia sumpah untuk tidak dilewati. Senja benar-benar tenggelam, meninggalkan halaman pesantren dalam cahaya jingga yang perlahan memudar. Debu masih melayang, retakan tanah menjadi saksi bisu benturan dua kekuatan yang belum selesai. Gus Ikdam dan Ganden berdiri saling berhadapan, jarak mereka hanya beberapa langkah, napas keduanya berat namun teratur. Para santri tak berani bergerak, anak buah Ganden pun menahan diri, merasakan tekanan aneh yang membuat tengkuk mereka dingin. Ini bukan lagi pertarungan biasa, udara sendiri terasa menunggu sesuatu yang akan terlepas. Ganden menggeram pelan, lalu tersenyum miring. "Aku sudah menghancurkan banyak orang kuat," katanya sambil menggerakkan bahunya yang masih terasa nyeri. "Kau berbeda, tapi kau tetap manusia." Dengan raungan rendah, ia kembali menyerang, lebih cepat, lebih buas. Setiap pukulan membawa tekad untuk mengakhiri perlawanan. Gus Ikdam menahan dua serangan pertama, namun yang ketiga memaksanya melompat mundur. Tumitnya menghantam tanah, dan pada saat itulah, ia menyadari. Satu hal pahit, menahan lebih lama hanya akan memperpanjang penderitaan banyak orang. Gus Ikdam mengangkat tangannya ke kepala. Gerakan itu sederhana, namun membuat semua mata terbelalak. Perlahan, ia melepas sorban putih yang selama ini menutupi kepalanya. Kain itu jatuh ke tanah dengan lembut, nyaris tanpa suara, namun dampaknya terasa seperti dentuman. Udara di sekeliling bergetar halus, angin berputar rendah, dan tekanan berat menghimpit dada siapapun yang berdiri di halaman itu. Beberapa santri terduduk tanpa sadar, sementara anak buah Ganden mundur selangkah dengan wajah pucat. Aura Gus Ikdam berubah, bukan menjadi liar, melainkan lebih dalam dan luas, seperti samudra yang tenangnya menyembunyikan kekuatan tak terukur. Matanya kini tajam, fokus, namun tetap tanpa kebencian. Ia berdiri tegak, tubuhnya menjadi pusat dari ketenangan yang justru menakutkan. Ganden, yang biasanya tak gentar pada apapun, merasakan keraguan pertama menyelinap ke hatinya. Nalurinya berteriak bahwa ini adalah batas yang seharusnya tidak dilewati. Ganden tetap menyerang, menolak mundur. Tinju besarnya melesat, namun kali ini terasa berbeda, seolah menabrak lapisan tebal yang menyerap tenaga. Gus Ikdam menangkap pergelangan tangannya dengan satu tangan, gerakan yang tampak ringan. Dalam sekejap, tubuh Ganden terangkat dan terlempar jauh, menghantam tanah hingga terguling beberapa kali. Debu mengepul tinggi, dan suara benturan itu membuat semua orang terdiam membatu. Belum sempat Ganden bangkit sepenuhnya, Gus Ikdam melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Ia tidak berlari, tidak melompat, hanya berjalan, namun jarak terasa runtuh di bawah kakinya. Ganden mencoba berdiri dan menyerang lagi, namun tubuhnya mendadak berat, seolah ditarik oleh sesuatu dari dalam tanah. Lututnya menghantam bumi, napasnya tersengal, matanya terbuka lebar antara marah dan takut. Gus Ikdam berdiri tepat di hadapannya. Ia mengangkat tangan, namun bukan untuk memukul. Tekanan tak terlihat menekan bahu Ganden, memaksanya tunduk lebih rendah. Kekuatan kebal yang selama ini dibanggakan Ganden terasa seperti lapisan rapuh yang mulai retak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakberdayaan yang sesungguhnya, bukan karena luka, melainkan karena tak mampu melawan sama sekali. Bab ini ditutup dengan sorban putih tergeletak di tanah, tersapu angin senja yang kian dingin. Gus Ikdam berdiri sebagai pusat ketenangan yang menggetarkan, sementara Ganden berlutut di hadapannya, tubuhnya masih gemetar. Semua yang menyaksikan tahu, pertarungan telah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya.
Apa yang baru saja dibuka bukan sekadar kekuatan, melainkan pintu menuju konsekuensi yang tak bisa lagi ditarik kembali. Angin senja berubah dingin, membawa bau tanah dan debu yang belum sepenuhnya mengendap. Ganden masih berlutut, dadanya naik turun berat, matanya menatap Gus Ikdam dengan campuran amarah dan keterkejutan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Sorban putih di tanah seperti simbol batas yang telah dilampaui. Namun Ganden bukan penguasa jalanan yang bertahan hidup dengan menyerah. Di balik ketidakberdayaannya, ada keputusan gelap yang perlahan mengeras. Jika kekuatan terang tak bisa ia taklukkan, maka kegelapanlah yang akan ia lepaskan. Dengan susah payah, Ganden menekan telapak tangannya ke tanah. Bibirnya bergerak, melafalkan sesuatu yang tak dimengerti oleh kebanyakan orang. Suaranya parau, bukan doa, bukan pula teriakan, melainkan bisikan yang terasa menusuk telinga. Tanah di sekitarnya menghitam, bayangan memanjang tak wajar, seolah cahaya sendiri dipelintir. Anak buah Ganden mundur panik, beberapa santri menutup telinga, merasakan hawa dingin menjalar hingga ke tulang. Dari bayangan itu, sesuatu bangkit. Bukan wujud jelas, melainkan gumpalan gelap, yang bergerak seperti asap hidup, merayap di tanah, memanjat dinding, dan mengelilingi halaman pesantren. Suara lirih seperti rintihan bergema dari segala arah, membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah ilmu bayangan hitam, ilmu terlarang yang konon memakan rasa takut pemiliknya sendiri. Ganden berdiri dengan tawa tercekik, wajahnya berubah keras, matanya merah oleh tekad yang putus asa. Bayangan pertama menerjang Gus Ikdam seperti tombak gelap. Udara di depannya bergetar keras saat benturan terjadi. Gus Ikdam terdorong setengah langkah, telapak kakinya menggesek tanah. Ini bukan serangan fisik biasa, ini adalah tekanan batin yang mencoba merobek ketenangan dari dalam. Beberapa bayangan lain menyusul, mengikat dari berbagai arah, mencoba menelan cahaya di sekelilingnya. Halaman pesantren berubah seperti medan mimpi buruk. Gus Ikdam menutup mata sejenak. Napasnya diperdalam, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menegakkan pusat batinnya. Saat ia membuka mata, sorotnya jernih dan mantap. Ia mengangkat kedua tangan perlahan, telapak menghadap keluar. Cahaya lembut menyebar, bukan menyilaukan, namun cukup untuk menahan gerak bayangan yang mendekat. Setiap bayangan yang menyentuh cahaya itu bergetar, mengerang, seolah dipaksa menghadapi sesuatu yang tak sanggup mereka terima. Ganden meraung, mendorong ilmunya lebih dalam. Bayangan-bayangan itu membesar, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah-wajah ketakutan yang tak asing, seperti potongan masa lalu, kesalahan, dan dosa yang terpendam. Tekanan meningkat, tanah bergetar lebih kuat, dan beberapa santri jatuh terduduk. Gus Ikdam merasakan tarikan itu mencoba menyusup ke hatinya, menggoda dengan kemarahan dan keinginan untuk mengakhiri semuanya sekaligus. Namun Gus Ikdam memilih jalan lain. Ia melangkah maju satu kali, lalu menghentakkan telapak kakinya ke tanah. Bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan. Getaran menyebar seperti gelombang di air, merambat ke setiap sudut bayangan. Cahaya lembut itu berubah menjadi batas tegas. Satu persatu bayangan menjerit, retak, lalu pecah menjadi asap hitam yang tersedot kembali ke tanah. Suara rintihan memudar, digantikan keheningan yang menusuk. Ganden terhuyung, ilmu bayangan hitam runtuh, dan bersama itu, sebagian kekuatannya terseret pergi. Ia jatuh berlutut lagi, kali ini lebih dalam, tangannya gemetar tak terkendali. Matanya menatap Gus Ikdam dengan ketakutan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Bab ini ditutup dengan halaman pesantren kembali terlihat, meski tanahnya masih hangat oleh bekas kegelapan. Gus Ikdam berdiri tegak, napasnya tenang, namun wajahnya menunjukkan satu hal yang pasti, pertarungan ini telah menyentuh inti, dan langkah berikutnya akan menentukan nasib Ganden sepenuhnya. Keheningan yang tersisa setelah runtuhnya ilmu bayangan hitam terasa jauh lebih berat daripada hiruk-pikuk pertarungan sebelumnya. Halaman pesantren seperti membeku dalam waktu, hanya suara napas Ganden yang terdengar terputus-putus, kasar, dan penuh ketakutan. Ia berlutut dengan kepala tertunduk, tangannya mencakar tanah seolah mencari pegangan terakhir. Kegelapan yang tadi ia panggil telah pergi, meninggalkan kehampaan yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, Ganden merasa benar-benar sendirian di hadapan akibat dari pilihannya sendiri. Gus Ikdam melangkah mendekat dengan tenang. Sorot matanya bukan lagi sekadar kewaspadaan, melainkan keputusan yang telah matang. Ia tahu, selama tubuh dan niat Ganden masih bebas, kekerasan tak akan berhenti.
Maka ia berhenti tepat beberapa langkah di depan penguasa jalanan itu, lalu duduk bersila di tanah yang sama-sama mereka injak. Gerakan itu tampak sederhana, bahkan pasrah, namun justru membuat tekanan di udara semakin menebal. Gus Ikdam menundukkan kepala, bibirnya bergerak pelan melafalkan kalimat yang hampir tak terdengar. Tanah di bawah mereka bergetar lembut, bukan seperti gempa, melainkan seperti denyut nadi raksasa. Ganden mencoba bangkit, nalurinya menjerit untuk melarikan diri atau menyerang sekali lagi, namun tubuhnya tak merespons. Otot-ototnya menegang, sendi-sendinya terasa terkunci, dan keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia sadar sepenuhnya, dan justru itulah yang paling menakutkan. Panik mulai menyelimuti wajah Ganden. Ia mencoba menggerakkan jari, lengan, bahkan sekadar memiringkan kepala, namun semuanya sia-sia. Tubuhnya seperti patung hidup, dipaku oleh sesuatu yang tak terlihat. Dadanya bergetar oleh napas pendek-pendek, matanya membelalak, menatap Gus Ikdam dengan permohonan yang tak sanggup ia ucapkan. Anak buahnya ingin maju, namun kaki mereka terasa berat, seolah batas tak kasat mata menahan siapapun untuk ikut campur. Ini bukan hukuman, suara Gus Ikdam akhirnya terdengar, rendah namun jelas. Ini adalah hentian. Setiap kata terasa seperti beban yang jatuh tepat ke batin Ganden. Ilmu yang bekerja bukanlah serangan, melainkan pengunci sukma, menghentikan gerak tanpa merampas kesadaran, memaksa seseorang menghadapi dirinya sendiri tanpa jalan lari. Ganden merasakan pikirannya tetap berjalan, kenangan dan ketakutan berputar liar, sementara tubuhnya benar-benar tak berdaya. Dalam keadaan terkunci itu, bayangan masa lalu Ganden bermunculan. Wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, suara tangis yang dulu ia abaikan, dan rasa takut yang selalu ia jadikan alat kini berbalik menghantamnya. Tidak ada jeritan, tidak ada pukulan, hanya kesadaran penuh akan kehancuran yang ia tinggalkan di belakang. Air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh kini mengalir tanpa bisa ia cegah, membasahi tanah di bawahnya. Para santri menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Mereka melihat tubuh besar yang dulu ditakuti kini lumpuh tanpa satu pun luka baru. Beberapa menunduk, sebagian berzikir, merasakan beratnya momen itu. Gus Ikdam tetap duduk tenang, menjaga jarak antara kekuatan dan belas kasih. Ia tahu, satu langkah berlebihan bisa mengubah penegakan menjadi pembalasan, dan itu bukan jalan yang ia pilih. Waktu berlalu lambat, seperti detik yang ditarik panjang. Gus Ikdam akhirnya berdiri, memandang Ganden yang masih terkunci, napasnya mulai lebih teratur namun wajahnya hancur oleh kesadaran baru. Ilmu itu belum dilepas, hanya ditahan, sebagai peringatan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan melukai, melainkan pada keberanian menghentikan diri. Bab ini ditutup dengan Ganden yang sadar sepenuhnya namun tak mampu bergerak, terjebak di antara masa lalu dan pilihan yang harus ia hadapi selanjutnya, sementara Gus Ikdam berdiri sebagai penjaga batas terakhir sebelum segalanya ditentukan. Halaman pesantren terasa mencekam setelah tubuh Ganden terkunci di hadapan Gus Ikdam. Namun ketenangan itu hanya sementara. Anak buah Ganden yang tersisa, mereka yang belum kehilangan akal, mulai bergumam di sudut halaman, menyadari bahwa kekuatan yang mereka anggap mudah dikalahkan ternyata jauh melampaui logika manusia biasa. Di mata mereka, pemimpin mereka kini tak berdaya, dan rasa takut berubah menjadi kemarahan yang membara. Mereka memutuskan, jika Ganden tak bisa bangkit, mereka sendiri akan membalas dendam, meski harus menanggung resiko maut yang tak terlihat. Beberapa langkah maju, mereka menyerbu dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya, membawa senjata tajam, rantai, dan batu. Tanah di halaman bergetar di bawah langkah kaki mereka. Mereka tak lagi peduli akan perintah atau strategi, yang mereka inginkan hanyalah menghancurkan musuh yang telah menundukkan penguasa mereka. Santri-santri panik, beberapa terdorong mundur, dan Gus Ikdam menyadari bahwa ini bukan lagi duel satu lawan satu, melainkan pertempuran massal yang bisa menelan banyak korban bila ia tak bertindak cepat. Gus Ikdam menarik napas panjang dan menatap anak buah Ganden yang mulai mengepungnya. Ia berdiri tegak, sorban yang tadi dilepas kini tergenggam di tangannya, seperti simbol kendali atas situasi. Tanah di sekelilingnya bergetar halus saat ia memusatkan energi, namun tidak untuk menyerang secara membabi buta. Ini adalah pengaturan medan, memaksa lawan untuk bergerak sesuai hukum yang ia tentukan. Setiap gerakan Gus Ikdam menimbulkan tekanan yang membuat beberapa preman terpental, tubuh mereka terhuyung tanpa menyentuh apapun. Pukulan pertama dari salah satu preman besar menghantam udara, tertahan oleh kekuatan tak terlihat yang seakan menahan segala niat jahat.
Preman itu terpental ke belakang, wajahnya memucat, sementara rekan-rekannya mencoba maju lagi. Gus Ikdam tidak bergerak cepat, setiap langkahnya dipertimbangkan, setiap gerakan diatur sedemikian rupa. Hanya dengan satu putaran tangan, rantai besi yang diayunkan menabrak dirinya sendiri, patah menjadi dua, dan pemiliknya terjatuh menjerit kesakitan. Serangan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Sebuah tongkat dilemparkan dari kiri, dua golok melesat dari kanan, dan anak-anak buah Ganden berusaha memanfaatkan celah sekecil apapun. Namun Gus Ikdam menanggapi semuanya dengan ketenangan yang mengerikan. Ia menggeser kaki, menangkis dengan telapak tangan, dan membalikkan energi serangan itu kembali ke lawan. Tidak ada satupun yang berhasil menembus pertahanan atau menyentuhnya. Yang terjadi hanyalah kekacauan di pihak lawan, tulang terkilir, lengan terjepit oleh sentuhan halus, tubuh terpental tanpa sebab jelas. Beberapa anak buah mulai panik, menyadari bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukan sekadar otot atau senjata, melainkan ilmu yang memanipulasi gerak dan niat mereka sendiri. Mereka saling menabrak, terpental, bahkan beberapa terjatuh di tanah tanpa bisa bangkit. Jeritan dan teriakan memenuhi halaman, bercampur dengan bunyi retakan rantai, batu menghantam tanah, dan suara tanah yang pecah di bawah tekanan energi. Pertempuran massal ini menjadi tontonan yang mengerikan sekaligus mempesona. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap fokus, tidak terseret emosi. Setiap serangan yang datang, setiap niat buruk yang diarahkan padanya, dipantulkan kembali ke pengirimnya dengan presisi sempurna. Anak buah Ganden satu persatu mengalami kekalahan batin sebelum fisik. Ada yang menangis, ada yang pingsan, dan beberapa melarikan diri dengan tubuh gemetar, menyadari mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar pemimpin jalanan. Bab ini ditutup dengan halaman pesantren yang kacau, namun Gus Ikdam berdiri tegak di tengahnya, napasnya teratur, sorot matanya tenang namun penuh kewaspadaan. Tubuh Ganden masih terhenti, tak berdaya, namun ancaman baru muncul dari keserakahan anak buahnya sendiri. Pertarungan massal hari itu bukan sekadar ujian fisik, melainkan demonstrasi bahwa niat jahat dan kesombongan tidak akan pernah menang melawan ketenangan yang berpadu dengan ilmu sejati. Malam turun dengan cepat, membawa kabut tipis yang menelan ujung-ujung halaman pesantren. Sisa anak buah Ganden yang berhasil selamat dari benturan ilmu Gus Ikdam berdiri terpaku, wajah mereka pucat, tangan gemetar, dan suara mereka hampir tak terdengar. Ketakutan kini telah menempel di tubuh mereka seperti beban berat yang tak bisa dilepas. Mereka menatap pemimpin mereka yang masih berlutut, tubuhnya tak mampu bergerak, namun matanya penuh kebingungan dan kemarahan yang tersisa. Keheningan itu nyaris pecah, namun sebelum satu kata pun terucap, sesuatu terasa menggerayangi udara, suatu ancaman yang lebih besar daripada serangan fisik. Ganden, walaupun tubuhnya masih terkunci, mulai merasakan gelombang panas amarah yang luar biasa. Ia menelan ludah, menahan rasa frustrasi yang memuncak. Dengan kekuatan batin terakhir yang tersisa, ia memusatkan niatnya ke satu titik, memanggil kegelapan yang selama ini tersembunyi. Bayangan mulai merayap dari tanah dan dinding sekeliling, tak lagi dalam bentuk manusia atau kabut, melainkan energi gelap murni yang memuntahkan hawa dingin dan tekanan yang menyesakkan. Udara di halaman bergetar, dan semua yang berdiri di sana merasa seperti dicengkeram oleh sesuatu yang tak kasat mata. Gus Ikdam berdiri dengan sorban tergenggam di tangan, pandangannya tajam. Ia menyadari perubahan ini bukan lagi niat buruk biasa atau serangan fisik sederhana, melainkan kekuatan gelap yang mengalir dari inti manusia yang putus asa. Angin malam menjadi lebih berat, bayangan gelap membentang, dan debu beterbangan seperti mengikuti gerakan kegelapan itu. Beberapa santri menjerit, beberapa anak buah Ganden mundur tergopoh-gopoh, namun kehadiran Gus Ikdam di tengah halaman tetap menjadi titik stabil yang menahan kehancuran lebih besar. Ganden berusaha bangkit, meski tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia menyalurkan seluruh kemarahan dan dendamnya ke dalam gelombang bayangan. Tubuhnya bergetar hebat, aura gelap merambat dari dirinya, memutar di udara, menelan cahaya dari lampu-lampu dan sisa sorotan senja. Anak buahnya yang panik terlempar, tersungkur, dan beberapa kehilangan kesadaran karena energi itu terlalu kuat untuk dikendalikan. Namun Gus Ikdam tetap tegak, matanya sejuk namun berkilat, menyadari bahwa lawan kali ini bukan sekadar fisik, melainkan inti jiwa yang gelap. Dengan satu langkah perlahan, Gus Ikdam menanamkan kaki ke tanah, membuka telapak tangannya, dan membiarkan getaran energi keluar. Gelombang itu bukan menyerang, melainkan menenangkan, menahan, dan menahan niat gelap.
Bayangan gelap yang Ganden lepaskan mulai tersedot, berputar di udara, memaksa energi itu kembali ke sumbernya. Tubuh Ganden berguncang hebat, matanya terbuka lebar dengan campuran rasa sakit dan kebingungan. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada jalan bagi kegelapan untuk menang bila berhadapan dengan ilmu yang menahan, bukan membalas. Pertarungan malam itu berubah menjadi duel batin yang luar biasa. Setiap bayangan yang Ganden lepaskan dikembalikan, tidak hancur, tapi dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Ia merasakan luka lama, rasa takut, dendam, dan penyesalan yang terkubur mulai muncul ke permukaan. Tubuhnya masih terkunci, namun kesadarannya terpaksa menghadapi apa yang selama ini ia hindari, bahwa kekuatan mentah dan kegelapan tidak akan pernah menaklukkan ketenangan batin yang sejati. Beberapa anak buah yang masih sadar mulai menggigil hebat. Mereka menatap pemimpin mereka, melihatnya berjuang melawan bayangan batin sendiri, dan menyadari bahwa kekuasaan mereka selama ini hanyalah kulit tipis yang bisa sobek kapan saja. Gus Ikdam tetap diam, memusatkan energi, namun wajahnya menunjukkan satu hal, kesabaran dan keteguhan yang tak bisa ditembus oleh kemarahan atau dendam. Ia menjadi titik stabil di tengah badai gelap yang mengamuk. Bab ini ditutup dengan halaman pesantren yang kembali tenang perlahan, meski bayangan gelap masih tersisa sebagai bayangan samar di tanah dan dinding. Ganden masih berlutut, tubuhnya kelelahan, aura gelapnya berkurang, dan kesadarannya perlahan kembali. Gus Ikdam menatapnya dengan pandangan lembut namun tegas, seolah mengatakan bahwa pertarungan ini belum selesai, namun batas antara kehancuran dan penyelamatan telah tergambar dengan jelas. Dan di kejauhan, malam yang pekat membawa janji bahwa bentrokan selanjutnya akan lebih mematikan dan lebih menentukan nasib mereka berdua. Dini hari di pesantren terasa hening, hanya suara angin lembut yang menyusup melalui celah-celah atap. Namun keheningan itu menipu. Tubuh Ganden masih berlutut. Di tengah halaman, wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan matanya menatap kosong ke arah Gus Ikdam. Tubuhnya mungkin bisa digerakkan perlahan, namun setiap langkah terasa berat, setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang tak kasat mata. Untuk pertama kalinya, penguasa jalanan itu merasakan pahitnya keterbatasan, bukan akibat kekalahan fisik semata, melainkan kekalahan batin yang menyentuh inti jiwanya. Gus Ikdam berdiri beberapa langkah di depannya, wajahnya tenang, sorbannya tergenggam di tangan, seperti simbol kendali atas situasi. Ia tahu, kemenangan ini belum lengkap. Hanya dengan menahan kekuatan lawan tanpa menghancurkannya, ia memberikan kesempatan bagi Ganden untuk melihat dirinya sendiri, untuk merasakan apa yang selama ini diabaikannya, rasa takut, kesepian, dan penyesalan yang terkubur. Pandangan Gus Ikdam menembus, seakan membaca seluruh lapisan niat dan emosi yang tersembunyi, memperlihatkan cermin tak kasat mata yang menakutkan bagi Ganden. Anak buah Ganden yang masih tersisa berdiri di kejauhan, sebagian terpaku oleh kejadian semalam. Mereka melihat pemimpin mereka yang biasanya penuh kesombongan kini terhenti, patah, dan tak mampu menahan diri. Tak ada lagi tawa kasar atau ancaman, yang ada hanyalah ketakutan yang meresap hingga tulang. Beberapa dari mereka menunduk, menyesali pilihan hidup mereka sendiri, sementara yang lain hanya diam, sadar bahwa kekuasaan mereka selama ini hanyalah topeng tipis yang bisa sobek kapan saja. Ganden menatap tanah di depannya, tangannya gemetar. Rasa sakit batin mulai muncul dari balik otot yang tegang. Semua dendam yang ia simpan, semua kemarahan yang selama ini ia gunakan sebagai kekuatan, kini berubah menjadi beban yang menindih dada. Ia mulai menyadari bahwa setiap orang yang pernah ia sakiti, setiap ketakutan yang ia sebarkan, kini menjadi bagian dari cermin batinnya sendiri. Rasa sakit itu tak tampak bagi siapapun, namun terasa membakar dari dalam, membuatnya rapuh seperti anak kecil. Gus Ikdam melangkah maju, jaraknya kini hanya beberapa langkah. Ia menunduk sejenak, menatap mata Ganden dengan campuran kasih dan ketegasan. "Kau punya kekuatan," ucapnya pelan, "tapi kekuatan itu sia-sia bila tak bisa menguasai dirimu sendiri." Kata-kata itu menembus kesadaran Ganden seperti pedang. Ia menggenggam tangan sendiri, mencoba menahan air mata, namun kepedihan itu sudah terlambat. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tak pernah benar-benar menguasai hidupnya sendiri. Gelombang kecil energi muncul di sekitar Gus Ikdam, tidak untuk menyerang, melainkan sebagai pengingat kekuatan sejati, bukan menghancurkan, tapi menahan dan memberi ruang untuk introspeksi. Tubuh Ganden bergetar, bukan karena pukulan, tapi karena kesadaran yang menimpa batinnya. Semua anak buahnya menyaksikan, hati mereka juga terguncang,
memahami bahwa pemimpin mereka yang gagah kini rapuh, dan kekuasaan mereka yang selama ini menakutkan hanyalah ilusi yang bisa hilang dalam sekejap. Ganden akhirnya menundukkan kepala sepenuhnya, air mata mengalir, campuran rasa malu, dendam yang hilang, dan kepedihan yang dalam. Inilah pertama kalinya ia benar-benar menghadapi akibat dari setiap keputusan dan kesombongannya sendiri. Tubuhnya masih lemah, namun kesadarannya kini lebih berat daripada apapun yang pernah ia alami. Gus Ikdam tetap berdiri di hadapannya, pusat ketenangan yang menunjukkan bahwa kemenangan tak selalu harus dicapai dengan kekerasan, kadang hanya dengan membiarkan lawan melihat dirinya sendiri. Bab ini ditutup dengan Ganden yang masih berlutut, tubuhnya lelah, hati dan jiwanya tercabik oleh kesadaran. Halaman pesantren yang sunyi menjadi saksi perubahan yang tak terlihat oleh mata, namun terdalam bagi batin. Gus Ikdam menatap ke arah anak buah Ganden yang tersisa, memberi mereka pelajaran yang sama tanpa harus berkata sepatah kata pun. Kekuatan sejati bukan hanya tentang menghancurkan lawan, tapi tentang memahami diri sendiri, menahan amarah, dan menggunakan ilmu untuk menuntun, bukan untuk menindas. Dan di kejauhan, malam menutup bab ini dengan hening yang berat, menandakan kegelapan belum sepenuhnya pergi, namun telah dipaksa mundur untuk sementara. Fajar memecah gelap dengan semburat merah keemasan, namun halaman pesantren tetap terasa berat, seolah sisa kegelapan malam sebelumnya belum sepenuhnya pergi. Ganden masih berlutut, tubuhnya lemah, namun kini matanya tak kosong lagi. Ada bara yang tersisa di dalamnya, bukan bara amarah atau kesombongan seperti dulu, melainkan bara kebingungan yang perlahan berubah menjadi tekad. Ia menatap Gus Ikdam, merasakan ketenangan yang mengelilinginya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari batas kekuatannya sendiri dan jalan yang selama ini ia tempuh telah salah arah. Anak buah Ganden yang selamat duduk di kejauhan, diam, ketakutan, dan tak percaya dengan perubahan yang mereka saksikan. Pemimpin mereka, yang selalu menjadi simbol ketakutan dan kekuasaan mutlak, kini berada dalam posisi yang paling rentan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Ganden. Meski tubuhnya masih terguncang oleh efek ilmu patah niat dan tekanan batin, matanya mulai menatap dengan kesadaran, sebuah kesadaran yang memberi mereka semua kesempatan untuk memahami bahwa kekuatan bukan segalanya, dan bahwa mereka harus belajar menghadapi diri sendiri sebelum menghadapi lawan lain. Gus Ikdam tetap berdiri beberapa langkah dari Ganden, wajahnya tenang namun waspada. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir, dan titik balik ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bangkitlah jika kau ingin bertahan, ucapnya pelan, namun setiap kata terasa seperti hukum alam yang menembus ruang dan batin. Ganden menelan ludah, merasakan ototnya mulai berdenyut kembali, dan perlahan ia merasakan tubuhnya tak lagi sepenuhnya terkunci. Namun rasa sakit batin masih terasa, seperti bara yang membakar dari dalam. Dengan gemetar, Ganden mulai meraih kekuatannya sendiri, bukan dengan amarah, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kesadaran baru akan kelemahan dan tanggung jawabnya. Tubuhnya bergetar, energi yang selama ini ia gunakan untuk menakut-nakuti dan menguasai anak buahnya kini dialihkan untuk memahami dirinya sendiri. Napasnya berat, namun langkah pertamanya kembali berdiri terasa seperti kemenangan yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia raih dengan kekerasan. Melihat pemimpin mereka berubah, beberapa anak buah mulai bergeser maju dengan hati-hati. Ketakutan masih terlihat di wajah mereka, namun ada rasa penasaran yang menyalakan sedikit keberanian. Mereka mulai menyadari bahwa pemimpin mereka bukan lagi hanya penguasa jalanan yang haus darah, melainkan manusia yang harus menghadapi dirinya sendiri. Hal itu membuat mereka berpikir ulang tentang kesetiaan, tentang jalan hidup yang selama ini mereka pilih, dan tentang cara mereka memandang kekuatan dan rasa takut. Gus Ikdam mengamati semuanya dengan mata yang menenangkan namun tegas. Ia tidak menyerang, tidak menekan, hanya membiarkan Ganden berdiri di hadapannya dengan kesadaran yang baru. Halaman pesantren menjadi arena diam yang syarat pelajaran. Pertarungan sejati bukan selalu tentang pukulan atau ilmu, tapi tentang memahami diri sendiri, menghadapi kesalahan, dan mengubah niat menjadi sesuatu yang lebih bijak. Bahkan anak buah yang tadinya berani menyerang kini belajar dari ketenangan dan kesabaran yang ditunjukkan. Ganden menghela napas panjang, perlahan menegakkan tubuhnya sepenuhnya. Tubuhnya masih lelah, tapi aura yang menyelubungi kini berbeda. Ini bukan aura penakut atau penindas, melainkan aura seorang pemimpin yang baru mengenal batasnya sendiri. Ia menatap Gus Ikdam, dan untuk pertama kalinya,
kedua mata itu bertemu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua kekuatan yang sedang memahami satu sama lain, satu yang belajar menahan diri, dan satu yang belajar menghadapi dirinya sendiri. Bab ini ditutup dengan Ganden berdiri di tengah halaman yang hangat oleh sinar fajar, tubuhnya lelah namun kesadarannya telah tumbuh. Anak buahnya diam, terpaku, dan mulai memahami bahwa perubahan sejati membutuhkan lebih dari kekerasan. Gus Ikdam tetap di depannya, sorot matanya penuh waspada namun lembut, memberi ruang bagi Ganden untuk menemukan arah baru. Titik balik ini menandai awal dari fase baru dalam pertempuran mereka, bukan lagi sekadar pertarungan fisik, tetapi duel batin dan penguasaan diri yang akan menentukan siapa yang benar-benar bisa memimpin, dan siapa yang akan hancur oleh kesombongan sendiri. Sore itu, langit di atas pesantren memerah seperti darah yang belum kering, namun udara terasa ringan dibanding malam-malam sebelumnya. Halaman yang semula penuh bekas pertarungan kini hening, hanya menyisakan aroma tanah hangus dan debu yang tersisa. Ganden berdiri tegak di tengah halaman, tubuhnya lelah, namun matanya berbeda, matanya kini menatap bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran yang dalam. Ia menoleh pada Gus Ikdam, sosok yang telah menaklukkan tubuh dan batinnya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketenangan dan ilmu yang melampaui batas manusia biasa. Anak buah Ganden yang masih selamat berdiri di kejauhan, sebagian masih gemetar, sebagian menunduk dalam rasa hormat baru yang aneh. Mereka menyadari bahwa kekuasaan selama ini tak lagi bergantung pada ketakutan dan senjata, melainkan pada keberanian dan kendali diri. Ganden menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya, bukan dengan kemarahan atau perintah, tapi dengan rasa tanggung jawab yang tulus. Kata-kata yang selama ini ia abaikan kini terasa penting, memimpin bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing. Gus Ikdam melangkah perlahan ke tengah halaman, jaraknya hanya beberapa langkah dari Ganden. Sorbannya kini tergenggam dengan lembut, seakan bukan lagi senjata atau simbol, melainkan tanda bahwa pertarungan telah berakhir, namun pelajaran tetap hidup. Sekarang kau tahu, ucap Gus Ikdam pelan, namun setiap kata menembus ketenangan udara, bahwa kekuatan sejati bukan tentang menghancurkan lawan, tetapi memahami diri sendiri dan memilih kapan harus menahan. Nada suara itu bukan sekadar mengajari, tetapi menantang batin untuk berkembang lebih jauh. Ganden menundukkan kepala, menghela napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai ringan. Ia merasakan beban dendam yang selama ini ia bawa terangkat perlahan. Sorot mata anak buahnya membuatnya sadar bahwa kepemimpinan yang sesungguhnya membutuhkan keberanian lebih dari sekadar otot dan senjata. Mereka membutuhkan keteladanan, keteguhan, dan kemampuan menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan. Ia tersenyum tipis, bukan senyum sombong, tetapi senyum penerimaan dan tekad baru. Seiring matahari menurun, Gus Ikdam memutar pandangan ke seluruh halaman. Tanah yang semula ternodai darah kini mulai tenang, debu berangsur turun, dan atmosfer terasa seperti awal baru. Santri-santri yang menyaksikan semuanya mulai menegakkan tubuh mereka, beberapa menunduk sejenak sebagai tanda hormat, sebagian lagi menatap Ganden dan Gus Ikdam dengan kagum. Mereka menyadari bahwa kekuatan bukanlah apa yang terlihat di luar, melainkan yang ada di dalam kontrol diri, keberanian, dan ketenangan batin. Ganden akhirnya berbicara, suaranya terdengar berat namun tegas. Aku salah. Selama ini aku membiarkan diriku dan orang-orang di sekitarku tersesat oleh amarah dan kesombongan. Mulai hari ini, aku akan mencoba memimpin dengan cara yang berbeda. Anak buahnya terpaku, sebagian meneteskan air mata, sebagian lagi merasa lega. Ini adalah momen yang tidak hanya mengubah pemimpin mereka, tetapi juga mengubah cara mereka melihat dunia, dari kegelapan menuju cahaya pengertian. Gus Ikdam tersenyum tipis, menepuk bahu Ganden dengan lembut. Setiap akhir adalah awal yang baru, dan kau sudah memulai perjalanan yang benar. Kedua sosok itu berdiri berhadapan, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai penentu arah masa depan. Bayangan pertarungan, kekacauan, dan dendam mulai memudar di kejauhan, digantikan ketenangan yang menenangkan seluruh halaman pesantren. Ini adalah kemenangan tanpa darah yang sia-sia, kemenangan yang lahir dari kesadaran dan ilmu. Bab ini ditutup dengan matahari tenggelam sepenuhnya, menyelimuti halaman pesantren dengan cahaya lembut oranye kemasan. Ganden berdiri di tengah, anak buahnya di belakangnya, Gus Ikdam di sampingnya. Semua yang hadir menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar akhir pertarungan, tetapi awal baru, awal dari pemimpin yang berubah, dari orang-orang yang belajar dari kesalahan,
dan dari sebuah pesantren yang menjadi saksi bahwa kekuatan sejati lahir dari ketenangan, pengendalian diri, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Sementara malam perlahan datang, halaman pesantren terasa lebih damai, seolah bumi sendiri menghela napas lega.